Salah satu topik yang pernah saya bahas mengenai cara menjadi leader yang keren, yang berwibawa, yang berkarisma, yang baik, yang dihormati, yang direspek adalah harus punya yang namanya percaya diri. Kalau ada terindikasi tidak percaya diri alias minder, maka saya ada share di video sebelumnya juga tentang 4 hal indikator tentang yang menandakan bahwa Anda ini mengalami yang namanya minder. Ya, oke. 4 indikatornya apa aja ya nanti nonton aja di video sebelumnya ya. Nah, ini adalah part 2-nya teman-teman ya. Part 2-nya dimana salah satu penyebab kita minder adalah kita ini pada zaman dahulu kayak punya trauma, punya ingatan yang buruk gitu tentang masa lalu kita. Entah pada waktu kita misalnya mimpin orang, terus orangnya protes, marah-marah besar yang bikin kita sebagai leader jadi sakit hati. Nah, mungkin Anda pernah trauma merasa dibully pada waktu masih kecil, atau mungkin Anda pernah mengalami sebuah ingatan, misalnya membawakan sebuah topik diketawain oleh banyak orang. Oke, jika memang Anda mengalami hal demikian, itu sebenarnya bisa diatasi ya. Semoga tips yang saya share di video kali ini bisa mengatasi trauma kita dan kita bisa move on dari kesalahan pribadi kita di masa lalu yang bisa menjadikan diri kita lebih percaya diri, lebih yakin, lebih pede, dan tentunya lebih berkarisma sebagai seorang leader. So, ini dia. Oke, sekarang kita akan langsung ke topik bagaimana caranya supaya kita bisa move on dari kesalahan pribadi sehingga trauma-trauma seperti ini nggak mengganggu kita punya tingkat kepedean ya. Akhirnya kita jadi nggak pede ya, trauma bikin kita jadi minder gitu kan ya. Kita langsung aja masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah terima kalau itu sudah terjadi ya. Memang tidak gampang ya teman-teman ya, tapi at least dengan saya bercerita seperti ini, teman-teman jadi lebih aware bahwa kadang-kadang kita nggak menerima bahwa itu sudah kejadian masa lalu, dimana itu sudah terjadi dan kita masih keingetan. Terus ya keingetan juga nggak apa-apa sih, kan itu memori ya, tapi jangan dirasain, kita buang rasanya ya. Apapun yang kita lakukan, masa lalu nggak akan berubah. Fokus sama apa yang bisa kita lakukan saat ini dan untuk menghindari kesalahan yang sama. Contoh seperti ini ya, saya kan dulu pernah bukan belajar ya, saya pernah membawakan sebuah presentasi public speaking di depan umum. Nah, hari pertama waktu saya bawain materi ya, tentunya Anda tahu lah itu jelek banget, diketawain banyak orang, dibully-bully lah, dihina-hina lah sedikit-sedikit gitu kan ya. Tapi ya memang itu trauma yang tidak baik ya, tapi dengan saya punya niat pengen jadi lebih baik, pengen lebih keren dalam menjadi seorang public speaker, maka syarat pertama saya harus move on dulu dan harus menerima bahwa dibully, dihina, dicaci maki itu adalah bagian dari pembelajaran. Dimana kalau orang keren itu pasti gagal dulu sih, nggak mungkin langsung sukses, langsung berhasil. Setelah kita menerima bahwa hal itu adalah lumrah, biasa aja, ya udah, kita bisa move on untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itu sih cerita sedikit dari saya ya. Terus yang berikutnya adalah pastikan kita harus memaafkan diri kita sendiri ya teman-teman ya. Hari ini, besok, apapun masalah kita, orang kadang-kadang nggak peduli ya, evenly keluarga dekat sendiri. Jadi teman-teman, bukan orang lain yang maafin kita, tapi kita harus yang maafin diri kita sendiri. Nggak semua hal itu terjadi karena kesalahan kita. Kita manusia sering salah, termasuk kita juga. Kadang memang ada hal yang di luar kontrol kita, sebagus apapun rencana yang dibuat, tetap bisa gagal. Oke? Oleh karena itu, kalau gagal, nggak usah nyalahin, nggak usah stres, nggak usah depresi, tapi kita maafin diri kita sendiri, terima, ya udah, gagal adalah bagian dari pembelajaran. Oke? Nah, mengenai keluarga yang tadi saya cerita ya, orang-orang sebenarnya nggak mereka sudah punya masalahnya masing-masing, sudah punya masalahnya sendiri-sendiri.
Kalau mereka harus direpotin sama curhatan kita, sama depresinya kita, kadang-kadang mereka males ya, karena mereka udah punya mungkin punya depresi kali ya. Maka hanya kita dulu yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri ya. Itu cara termurah, cara tercepat, jadi bukan curhat sama orang lain. Next adalah bagian dari hidup. Semua orang pernah buat kesalahan, itu wajar. Anggap kita dapat pelajaran berharga. Kita nggak tahu cara yang benar kalau kita nggak pernah salah. Nah, ini dia teman-teman ya. Seperti tadi saya bilang, kalau mau sukses memang harus gagal. Kalau mau gagal ya harus sukses. Oh, nggak gitu. Kalau mau sukses ya memang harus gagal ya. Karena dengan gagal kita tuh jadi punya memori, jadi tahu, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini yang harus dilakuin, ini yang harus difokusin gitu ya. Dan bagian dari hidup kalau memang kita pengen sukses. Oke? Itu mindset yang harus kita tahu. Dengan kita punya mindset maka kita bisa move on. Next adalah kita carilah bantuan. Buat beberapa orang, maafin diri sendiri itu susah banget. Kadang kita perlu orang lain untuk maafin diri sendiri ya. Jadi kita bermain role play lah sama orang lain gitu. Misalnya kita bisa cerita ke orang terdekat atau cari bantuan profesional seperti seorang psikolog. Oke teman-teman? Nah, Anda boleh cari psikolog untuk konsultasi lebih lanjut mengenai trauma-trauma yang Anda miliki ya. Terus kalaupun Anda sama psikolog kayaknya kurang beres ya, dirasa perlu penanganan lebih lanjut, Anda bisa cari seorang psikiater, di mana psikiater bisa membantu dengan memberikan sebuah obat. Nih obat nih, biar lu bisa tidur gitu kan. Oke? Atau Anda bisa menerapi diri sendiri, tapi kadang-kadang kan kita kalau menerapi diri kita sendiri susah. Anda bisa cari bantuan seorang life coach ya. Dimana kalau psikolog kan kita dikasih tahu gimana ya. Kalau life coach itu cenderungnya kita yang menyembuhkan diri kita sendiri, dan kita akan dipancing dengan sudut pandang yang baru. Even Anda setuju nggak setuju itu gimana Anda sih. Tapi at least kalau kita di coaching itu kita kan bisa lebih nyadar diri kita sendiri ya. Maka saya merasa kalau di coaching itu jangka penyembuhannya bisa permanen. Ataupun kalau nggak sembuh mungkin trauma-trauma dikit masih keingetan ya, minimal ya bertahan lama lah ketimbang kita harus pakai seorang psikolog begitu ya. Oke guys, semoga tips move on dari masa lalu, dari kesalahan pribadi yang sudah pernah kita buat ini bisa membantu kita untuk bisa menjadi lebih percaya diri, jauh-jauh yang namanya minder ya. Karena leader, pengusaha bahan bangunan itu minder ya udah sekali-kali oke, tapi kalau keterusan nanti impact ke kinerja karyawan, karena mereka membutuhkan seorang leader yang berkarisma, percaya diri, dan bisa membantu mereka mengarahkan ke pekerjaan supaya mereka bisa membereskannya dengan baik. Oke? Saya rasa itu aja sih untuk tips di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka, subscribe channel ini, klik tombol loncengnya, dan please welcome to join our community ya, pengusaha bahan bangunan. Kita banyak share juga konten-konten seperti ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Salam sukses pengusaha bahan bangunan Indonesia. Bye bye.